Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video ini Bapak akan menjelaskan atau mentutorialkan bagaimana cara menyelesaikan pembagian ya dengan cara pembagian bersusun ke bawah atau istilahnya adalah Progapit. Oke. Misalkan ada sebuah soal, misalkan contohnya adalah 80 dibagi 6. Oke, di sini ada 10 dibagi 6. Oke, nah caranya terlebih dahulu kita harus paham dulu mengenai perkalian 6 ya. Oke, kita lihat, misalkan di sini Bapak sudah menyusun mengenai perkalian 6 ya. Jadi untuk menghafalnya seperti kemarin, kalian dengan menggunakan tangan 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Oke, nah seperti ini ya. Nah, di sini ada 80 bagi 6. Nah, kira-kira 8 bagi 6 bisa? Bisa tidak? Kalau bisa, misalkan kita langsung ya. Kalau tidak, misalkan nanti secara angka semuanya ke belakang ini. Nah, kalau misalkan 8 bagi 6 kita hitung 8 dulu. Di sini 8. 8 dibagi 6 hasilnya adalah 1. Karena kita lihat di sini di perkalian bahwa tidak ada angka di bawah 8 kecuali 6, dan di atas 8 12 tidak mungkin. Berarti yang jelas adalah 6. Berarti 1 kali 6 adalah 6. Berarti hasilnya adalah 1. 8 bagi 6 hasilnya 1, nanti ada sisanya. 1 dikali 6 berapa? Hasilnya adalah 6. Kita tulis di bawah angka 8, kemudian dikurangi. Nah, selanjutnya di sini ada angka 8 kurangi 6. 8 kurangi 6 adalah 2. Nah, seperti itu. 2, kemudian nolnya, 0 yang di belakang 8 kita kebawahkan, jadi nilainya adalah 20. Selanjutnya 20 dibagi 6. 20 bagi 6 berapa hasilnya? Kita lihat lagi dari angkanya, ada 6, ada 20, ada 18, ada 24. Kira-kira di bawah angka 20 itu angka berapa? Yang jelas di sini adalah angka 18. Karena kalau kita tulis 24 itu tidak mungkin, karena 24 adalah lebih dari angka 20. Berarti di sini ada angka 18. Oke. Nah, kita lihat kira-kira 18 itu ini urutan yang keberapa? 1, 2, 3. Berarti 18 adalah urutan yang ketiga. Berarti 20 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Karena di sini urutannya ketiga. Berarti 3 kali 6 adalah hasilnya ini 18. Kita tulis angka 18-nya di bawah angka 20. Nah, setelah itu kita kurangi lagi. Nah, 20 dikurangi 18 hasilnya adalah 2. Oke. Selanjutnya 2 dibagi 6. 2 dibagi 6 itu tidak bisa. Berarti caranya adalah dengan dikali 10. 2 kali 10 hasilnya adalah 20. Berarti di belakang 13 kita pakai tanda koma. Nah, seperti itu. 20 dibagi 6 nilainya adalah sama seperti yang tadi. Nilai di bawah 20 adalah 18. 18 ada urutan yang ketiga. Berarti hasilnya di sini 3. 3 dibagi 6. Oke, maaf. 3 dikali 6 adalah 18. Kurangi lagi ya. 20 dikurangi 18 hasilnya adalah masih 2. 2 dibagi 6 seperti tadi ya, kita tambahkan 01 lagi. 20 dikurangi 6, 20 dibagi 6 hasilnya adalah 3. 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Nah, ini sampai kapanpun akan terus seperti ini ya. Di sini berarti hasilnya tetap 3, 3, 3, 3, 3, 3. Jadi 13,333 sekian. Nah, kita ambil 2 angka saja. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Ini sudah saja sampai di sini. Dan ini untuk hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi 80 dibagi 6 hasilnya adalah 13,33. Oke, ini adalah nomor 1. Sekarang nomor 2. Oke, Bapak akan mencontohkan nomor kedua. Misalkan contohnya 98. Misalkan 98 dibagi angkanya, misalkan angka kita ganti angka 8. Nah, dibagi angka 8. Oke, berarti kita seperti tadi ya, seperti contoh nomor 1 cara mengerjakannya. Cuman kita lihat yang perkalian 8 ya, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 58, 56, 63, 72, 80. Kita hafalkan. Ini harus hafal, semuanya harus hafal.
biar mudah mengerjakan perkalian atau pembagian seperti ini. Oke. Nah, di sini ada angka 98 dibagi 8. Kira-kira kita kerjakan yang depan dulu ya. Nah, yang depan dulu. 9 dibagi 8 hasilnya adalah berapa? Oke, kita lihat di sini ada angka 9 tidak? Atau di bawah angka 9. Berarti yang di bawah angka 9 adalah angka 8. 8 ada urutannya ke 1. Berarti 1 kali 8 hasilnya 8. Dan 8 itu di bawah angka 9. Berarti di sini hasilnya adalah 1. 9 dibagi 8 hasilnya 1. Kemudian ke bawahkan lagi 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Oke, selanjutnya kita kurangi ya. 9 kurangi 8 hasilnya adalah 1. 8 ini kita ke bawahkan jadi 18. 18 bagi 8 kira-kira berapa? Kita lihat lagi di sini perkalian 8 ada angka 18. Atau angka di bawah angka 18. Berarti angka 16. Oh, angka 16 ini adalah angka di bawah 18. Kalau 24 tidak mungkin. Karena 24 adalah di bawah angka 18. Oke, berarti 18 dibagi 8 hasilnya adalah 2. Karena 2 di sini urutannya kedua. 8, 16. Berarti 18 bagi 8 adalah 2. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Kurangi lagi. 18 kurangi 16 hasilnya adalah 2. Oke. Selanjutnya di sini ada angka 2 dibagi 8. 2 dibagi 8 itu tidak bisa. Kalau tidak bisa kita kali 10. 2 kali 10 hasilnya 20. Jangan lupa kalau ini dikali 10 di belakang 12 kita pakai tanda koma. 20 dibagi 8 berapa hasilnya? Kita lihat di sini ada. Oke, berarti di bawah, maaf di sini ya, di bawah 20 itu berarti angka 6, ada angka 16. Berarti ini 16 adalah susunan yang kedua. Berarti hasilnya adalah 2. 20 dibagi 18 hasilnya 2. 2 dikali 18 berapa nilainya? Hasilnya adalah 16. Kita lihat simpan di sini angka 16-nya. Selanjutnya kita kurangi lagi. 20 dikurangi 16 berapa? Hasilnya adalah 4. Ya. 4 dibagi 8 tidak bisa. Berarti dikalikan lagi dengan angka dikali 10. Jadi hasilnya adalah 40. 40 dibagi 8. Berapakah 40 bagi 8? Coba. 8, 16, 2, 4, 3, 2, 40. Oke anak-anak, jadi 40 itu kalau kita menggunakan jari 5 jari. Berarti hasilnya adalah 5 ya. Nah seperti itu. 5 kali 8 hasilnya adalah 40. Oke, mudah sekali. Hasilnya 40 kali 40 adalah 0. Oke, seperti itu. Selanjutnya di soal nomor 3. Soal nomor 3. Berarti di soal nomor 3 misalkan contoh soalnya adalah 89 dibagi 4. Oke. Nah, kira-kira berapakah 89 dibagi 4 itu? Kita kerjakan seperti tadi, 8 bagi 4 dulu ya. 8 bagi 4 adalah nilainya berapa? Di sini ada gak perkalian 4? Oke. Kalau 4 kita pakai tangan. 4 8 4 8 4 8 berarti udah ketemu ya. 4 8 berarti 8 itu 2 dikali 4 ya, berarti hasilnya di sini berapa? 8 bagi 4 2 ya, berarti simpan 2 nya di sini. 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 kurangi 8 habis, sisanya 9 dikebawahkan. Nah selanjutnya 9 dibagi 4 berapakah hasilnya? 9 bagi 4 adalah masih tetap 2 ya, karena tadi kan 8 itu di bawah 9, berarti masih tetap 2. 2 kali 4 hasilnya 8. Selanjutnya kita kurangi lagi. 9 kurangi 8 hasilnya 1. 1 tidak bisa dibagi 4. Berarti kalau tidak bisa kali 10. 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Dan ingat di belakang 22 itu pakai tanda koma. 10 dibagi 4 berapa hasilnya? Berarti masih tetap 2. Karena 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Oke, selanjutnya kurangi lagi. 10 dikurangi 8 hasilnya adalah 2 ya. Nah 2 ini tidak bisa dibagi 4, berarti kita tambahkan 1 0 atau dikali 10 ya, jadi hasilnya 20. 20 dibagi 4 hasilnya berapa? 4 8 12 16 20.
Berarti 20 bagi 4 itu hasilnya 5 ya, karena jadinya 5. Nah, berarti di sini 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. Kita kurangi lagi, inilah hasilnya. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali. Ini adalah contoh pembagian bersusun. Oke. Masih masih pembagian bersusun. Masih pembagian bersusun, cuma bedanya kalau tadi itu puluhan dibagi dengan satuan. Nah, kalau sekarang adalah bentuk satuan dibagi dengan puluhan. Contoh soalnya misalkan di sini, sebut saja ini nomor 1. Oke. Nah, misalkan contohnya ada angka 8 nih. 8 dibagi dengan angka 50. Ini adalah 8 itu nilai satuan dibagi dengan nilai puluhan. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat berarti pada perkalian 8 ya. Ingat pada perkalian 8. Nah, 8 itu ya tidak bisa dibagi dengan angka 50. Kalau tidak bisa berarti kita kali 10 angka 8-nya. 8 kali 10 hasilnya adalah 80. Kalau ini ditambahkan ada penambahan nilai ke belakangnya, maka di sini jangan lupa tidak bulat kan, jadi hasilnya di sini jadi 0. Jadi 0, ya seperti itu. Nah, 80 itu bisa dibagi dengan 50. Berapakah hasilnya? 80 bagi 50. Ya, hasilnya adalah 1. 1 karena 1 dikali 50 nanti hasilnya adalah 50. Kalau dikali 2 kan tidak mungkin. Misalkan maksudnya kalau 80 bagi 50 itu tidak mungkin nilai hasilnya 2, karena kalau misalkan di sininya 2 kali 50 hasilnya 100, sedangkan 100 itu adalah di atas 80, nggak boleh. Jadi harus ketika nanti dikali itu nilainya harus di bawah 80. Nah, seperti ini contohnya. 1 dikali 50 hasilnya 50, setelah itu kita kurang ya. Nah, 0 kurangi 0 hasilnya adalah 0. 8 kali 5 hasilnya 30. Oke. Nah, kemudian 30 ini tidak bisa ya, tidak bisa dibagi dengan angka 50. Kalau tidak bisa kita tambahkan 0, 1 atau dikali 10. 30 kali 10 hasilnya adalah 300. Oke. Di sini ada angka 300 dibagi 50. Kalau kita misalkan dilihat dari ukurannya ini terlalu besar. Ini 300, ini 50. Kita buang 01. Buang dulu. Berarti 30 bagi 5. Berapakah 30 bagi 5? Kita ingat perkalian 5 ya. 30 bagi 5 itu adalah 6. Karena ketika 6 dikali dengan 5 hasilnya 30. Karena tadi kan dikurangi 01, maka nolnya kita tambahkan kembali. 6 kali 50 kan 6 kali 5 itu 30. Kalau 6 kali 50 berarti 300. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kurang 300 kurangi 300 hasilnya 0 habis. Berarti inilah hasilnya 0,16. Selanjutnya nomor 2. Nomor 2 misalkan ada contoh soal. Contoh soalnya misalkan 7. Nah, dibagi 75. Oke, seperti itu. 7 dikurangi 75. Berapakah hasilnya? Kita coba, ini perkalian 7. 7 dibagi 75 itu kan tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti kita kali 10. Berarti hasilnya 70. Nah, kalau misalkan ini dikalikan dengan 10, maka di sini hasilnya di 0, ya. Nah, karena ini kan ditambahkan 01, maka di sini tulisnya 0, Kemudian 70 bisa tidak dibagi dengan 75. Kalau 70 dibagi 75 itu kurang. Ya. Kurang, maka kalau kurang kita kalikan lagi 10 jadi 700. Berarti di belakang koma tambah lagi 01. Karena di sini kan penambahan nolnya ini ada 2. Ini ditambah 01 masih tidak bisa, tambah 01 tidak dengan 70 tidak bisa, dengan 700 juga ini bisa ya. Ini bisa, berarti kalau misalkan kita tambahan nolnya 2, maka di sini tulis 0 lagi. Oke, selanjutnya di sini kita coba 700 dibagi dengan 75. Kira-kira berapa ya? Kita di sini harus mencoba-coba dulu perkalian. Kira-kira berapa kali 75 yang hasilnya harus 700 atau di bawah 700. Misalkan Bapak akan mencontohkannya.
Di sini misalkan angka 75 kira-kira kali berapa ya? Kalau dikali 10 berarti nanti hasilnya 750 ya. Kalau 75 kali 10 kan nilainya 750, berarti kelebihan. Kelebihan kalau dibandingkan dengan 700. Kita coba dengan angka 9. Maka 75 dikali 9 berapa? Ingat perkalian 9 ya. Perkalian 9 ingat 9 18 27 36 45 54 63 72 81. Nah, kira-kira angka berapakah angka yang hasilnya nanti itu di bawah 75? Kita misalkan ini aja dulu. 9 kali 5 berapa? 9 kali 5 berapa? Kalian harus paham dulu dengan perkalian 9 ya. Kalau sudah hafal kita enak. 9 kali 5 itu kan hasilnya 45. Simpan 5-nya di sini, bawa 4-nya di atas. 4 ke atas. 9 kali 7 berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 63. 63 ditambahkan dengan 4. 63 tambah 4 berarti 67. Nah, ini hasilnya. Berarti 675. Nah, kalau 675 berarti ini kurang dari 700. Berarti otomatis hasilnya adalah ketika 700 dibagi 75 hasilnya adalah 9. Karena ketika 9 dikali 75 hasilnya ini. Kita tuliskan di sini hasilnya 675. Oke. Selanjutnya kita dikurangi ya, misalkan dikurangi ya. Ini 700 dikurangi 675 berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 25 hasilnya. Oke. Nah, 25 ini tidak bisa kalau kita bagikan dengan angka 75, berarti kita kalikan 10. Berarti 250. 250 dibagi 75 kira-kira berapa? Ini harus diulangi cara begini mengerjakannya. Kira-kira 75 dikali berapa yang hasilnya 250? Berarti 75 kalau kita dikalikan dengan kali 2 misalkan. Kalau kali 2 berarti hasilnya adalah 150. Kalau dikali 3, nah kita coba dengan kali 3. Kita coba dengan kali 3, ini perkalian 3. Mudah. 3 kali 5 hasilnya 15, simpan 5 bawah 1. 3 kali 7 hasilnya adalah 21. 21 tambah 1 hasilnya 22. Nah, angka 225 itu adalah angka di bawah 250. Kalau dikali 4, coba kita kali 4, apakah lebih apa masih kurang? 75 dikali 4, berapakah hasilnya 4 kali 5? Hasilnya adalah 20, simpan 0 bawah 2. 4 kali 7, 24, 7 kali 4, 28, 22 hasilnya 3. Kalau 300 ya, kalau 300 kelebihan, berarti yang pasnya yang mana? Yang ini pasnya. Ya, 3. Berarti di sini kita tulis 3. 250 itu kalau dibagi dengan 75 hasilnya adalah 3. Karena ketika 3 dikali 75 hasilnya adalah 225. Kita kurangi lagi, 250 dikurangi 225 hasilnya adalah 25. Tambahkan 0 lagi 1. Dibagi lagi seperti yang tadi. Kalau ini seperti ini caranya hasilnya nanti seperti yang ada pada contoh yang ini ya, 250 ini hasilnya 250. Ketika kita dibagi lagi tetap hasilnya 3 dikali ini hasilnya 225, dikurangi lagi nanti hasilnya akan tetap seperti itu. Jadi kalau kita ini dilanjutkan ke bawah nanti hasilnya ini 0,09333333 ya. Jadi tidak akan selesai. Udah aja kalau gitu kita ambil saja 3 angka ke belakang, 0,093. Jadi ini hasilnya. Ya, sangat mudah sekali untuk belajar pembagian bersusun. Baiklah anak-anak, selanjutnya setelah kalian tadi menyimak video tentang cara pembagian bersusun ya, atau istilahnya adalah bagi kurung. Nah, sekarang kalian silakan kerjakan secara mandiri 4 soal berikut ini di buku tulis. Silakan ya dikerjakan. Nanti untuk hasilnya boleh dikirimkan ke Bapak ya, guys ya. Silakan bekerja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.